Halo Ayah Bunda, mengajarkan kata maaf sama pentingnya loh dengan kata terima kasih. Kata maaf mampu menunjukkan bagaimana anak bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan orang lain. Selain meredakan masalah yang ada, meminta maaf mampu melepaskan emosi negatif dan mengurangi stres pada anak. Kebiasaan ini mampu diajarkan pada aktivitas sehari-hari. Berikut tips-tips untuk ayah dan bunda mengajarkan anak meminta maaf. Pertama, memberi pengertian kepada anak bahwa ia telah melakukan kesalahan. Sebelum anak diminta meminta maaf, orang tua diharapkan menjelaskan terlebih dahulu mengapa ia harus meminta maaf. Sebab, ketika anak berbuat kesalahan, bisa jadi ia tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan berdampak bagi orang lain. Selain itu, hal ini menghindari agar anak tidak hanya mengulangi kata maaf tanpa mengerti artinya, namun melibatkan empati atas kesadaran sosial dan adanya perasaan yang sejalan dengan kata maaf. Loh, bentar, bentar. Loh, eh. Ini kan tugas kakak. Kakak udah 3 hari loh ngerjain ini, gak selesai-selesai kok kamu coret-coret toh, ya Allah. Kenapa sih Kak ribut-ribut? Ada masalah apa? Ini loh Bu, tugas kakak, Kenapa? coret-coret sama adik. Bicara-bicara sama adik. Ya udah, ntar adik ibu yang ngurusin, sekarang kakak bantuin ibu masak dulu. Oke? Ya udah, sabar ya Kak. Dek, ibu mau tanya, apakah kamu beneran coret-coret bukunya kakak? Kenapa? Kenapa kok coret-coret bukunya kakak? Kamu tahu kan, ini bukunya itu isinya tugas-tugasnya kakak. Nah, besok tuh tugasnya harus dikumpulin. Kalau misalkan tugasnya dicoret-coret adik, kakak ngumpulinnya pakai tugas apa? Ya, paham ya? Nah, sekarang kita minta maaf yuk ke kakak, mau nggak? Yuk, mau yuk. Ya udah, kalau gitu besok kita ke toko buku, terus kita beli buku biar adik bisa coret-coret. Mau kan? Nah, sekarang kita minta maaf ke kakak ya. Kedua, menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah untuk diulang. Gunakanlah kata yang mudah diucapkan oleh anak. Tidak ada salahnya kita mengulang-ulang kata tersebut. Dan pastikan anak mampu melihat gerak bibir kita saat mencontohkan, agar mereka mudah menirunya. Dek, ayo sekarang kita bilang maaf ke kakak ya, karena kamu udah coret-coret bukunya kakak. Oke? Bilang maaf. Yuk, latihan dulu yuk, bilang maaf. Ayo. Ayo adik, bilang maaf. Yuk, ikutin ibu. Maaf. Maaf. Oke. Nah, sekarang ibu panggil kakak, terus kamu bilang maaf ke kakak ya. Oke? Ketiga, berbuat kesalahan adalah hal yang wajar dilakukan oleh anak. Sebagai orang tua atau pendamping, kita hanya membimbing anak untuk menyikapi dan menyelesaikan masalahnya. Ketika anak berlatih meminta maaf, tidak ada salahnya bagi kita memberi pujian. Bahkan, hanya dengan pujian kecil sangat berarti bagi mereka. Dengan begitu, anak akan merasa bahwa dia berhasil melakukan sesuatu yang baik. Bahkan kita bisa melontarkan kata terima kasih kepada anak yang telah mencoba untuk meminta maaf. Kakak, sini masuk. Udah Kak, ini adiknya mau minta maaf loh. Yuk, Dek, bilang maaf dulu. Ayo, dibalik dulu. Nah, terus bilang maaf yang tadi ibu ajarin. Gimana bilangnya? Ayo, maaf. Nah, ulangi lagi. Nah, sekarang tangannya. Yuk, tangannya sambil bilang maaf. Dimaafin gak Kak? Ya udah, besok jangan diulangin ya. Nah, pintar. Keempat, seperti yang kita tahu bahwa anak mudah meniru apa yang sering kita lakukan. Oleh karena itu, ayah dan bunda diharapkan mampu menjadi contoh bagi anak.
Sebagai orang dewasa, tidak ada salahnya jika kita meminta maaf bila memang kita berbuat kesalahan, bahkan ke anak kita sekalipun. Bagaikan membiasakan mengobrol dengan bahasa Inggris, meminta maaf juga harus dibiasakan. Dengan begitu, anak akan menyadari pentingnya kata maaf. Yang terpenting dalam mengajarkan maaf adalah anak harus memahami adanya efek fisik dan emosi pada orang lain maupun dirinya sendiri ketika terjadi suatu permasalahan. Maka, orang tua sebisa mungkin melibatkan diskusi dengan anak atas sebab akibat dari suatu peristiwa, baik bagi orang lain maupun anak itu sendiri. Perlu diingat bahwa setiap anak memiliki kemampuan sosial yang berbeda-beda, sehingga orang tua diharapkan mampu menyesuaikan dengan kondisi anak. Dengan kesabaran dan konsistensi, perlahan kebiasaan ini dapat tumbuh pada buah hati.